Perkenalkan, nama saya Elma Lolangi dengan NIM 230967500003. Sini saya akan mempresentasikan materi upaya dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat untuk memenuhi tugas final mikroekonomi. Pendahuluan yang pertama ada definisi. Taraf ekonomi masyarakat mengacu pada tingkat kesejahteraan ekonomi yang dinikmati oleh suatu kelompok atau komunitas. Hal ini sering diukur melalui indikator-indikator seperti pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, kualitas infrastruktur, tingkat pengangguran, dan standar hidup secara keseluruhan. Taraf ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan, serta menikmati lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada tujuan dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Yang pertama ada mengurangi kemiskinan, kedua ada peningkatan kualitas hidup, ketiga ada peningkatan stabilitas sosial, keempat pembangunan berkelanjutan, dan yang kelima ada penguatan kapasitas pemerintah. Selanjutnya ada pentingnya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Yang pertama ada kesejahteraan sosial. Taraf ekonomi yang baik menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Ini berarti masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, dan layanan kesehatan yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Yang kedua ada stabilitas sosial. Masyarakat dengan taraf ekonomi yang tinggi cenderung lebih stabil secara sosial. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang rendah mengurangi potensi konflik sosial dan kriminalitas, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Yang ketiga, ada pembangunan berkelanjutan. Taraf ekonomi yang baik memungkinkan pemerintah dan swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan teknologi yang semuanya mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Selanjutnya ada peningkatan produktivitas. Masyarakat dengan taraf ekonomi tinggi biasanya lebih sehat dan lebih terdidik, yang berarti mereka lebih produktif di tempat kerja. Ini meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi secara keseluruhan. Yang terakhir ada mobilitas sosial. Taraf ekonomi yang baik membuka peluang bagi individu untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka melalui pendidikan dan pekerjaan yang layak, memungkinkan mobilitas sosial yang lebih besar. Taraf ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor yang pertama yaitu pendidikan. Akses dan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dan berpartisipasi dalam ekonomi. Akses pendidikan yang merata penting untuk memastikan semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Selanjutnya ada pendidikan tinggi dan vokasi. Pendidikan tinggi meningkatkan kemampuan analitis dan teknis yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang lebih kompleks. Pendidikan vokasi menyediakan keterampilan praktis yang langsung dapat diterapkan dalam industri. Terakhir ada infrastruktur pendidikan. Fasilitas pendidikan yang memadai seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan teknologi pembelajaran modern sangat penting untuk mendukung proses belajar yang efektif. Faktor yang kedua ada pelatihan keterampilan. Yang pertama, pelatihan kerja. Program pelatihan kerja membantu masyarakat mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Ini termasuk pelatihan teknis, manajerial, dan kewirausahaan. Selanjutnya ada lifelong learning, yang mendorong konsep pembelajaran sepanjang hayat memungkinkan individu untuk terus memperbarui keterampilan mereka seiring dengan perubahan teknologi dan tuntutan pekerjaan. Yang terakhir ada kemitraan dengan industri. Kolaborasi antara lembaga, pendidikan, dan industri membantu memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, meningkatkan peluang kerja bagi lulusan. Faktor yang ketiga ada kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan. Pembangunan rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan komunitas meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selanjutnya ada asuransi kesehatan. Program asuransi kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan tanpa beban finansial yang berlebihan.
Terakhir ada penyediaan makanan sehat. Inisiatif untuk memastikan ketersediaan makanan bergizi, seperti program bantuan pangan dan subsidi untuk bahan makanan sehat, sangat penting dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Faktor yang keempat ada infrastruktur. Yang pertama transportasi, jalan dan jembatan, transportasi umum seperti bus dan kereta api, dan juga pelabuhan dan bandara yang baik mendukung perdagangan internasional dan pertumbuhan sektor pariwisata. Yang kedua ada teknologi informasi. Internet yang cepat dan terjangkau memungkinkan masyarakat mengakses informasi, pendidikan, dan peluang bisnis secara global. Teknologi komunikasi seperti ponsel dan komputer meningkatkan efisiensi bisnis dan memungkinkan layanan digital seperti e-commerce. Faktor yang kelima, ada kebijakan pemerintah. Di sini ada 4 kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu mengurangi birokrasi, simplifikasi prosedur bisnis, dan pengurangan regulasi yang berlebihan meningkatkan iklim investasi dan mempermudah usaha baru untuk berkembang. Kedua ada reformasi pajak. Kebijakan pajak yang adil dan efisien mendorong investasi dan memastikan pendapatan pemerintah yang cukup untuk mendanai program-program publik. Yang ketiga ada program Keluarga Harapan. Program yang memberikan bantuan kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu seperti kehadiran anak di sekolah dan kunjungan ke fasilitas kesehatan, membantu meningkatkan taraf hidup dan investasi dalam sumber daya manusia. Yang terakhir ada jaminan sosial. Program jaminan sosial seperti pensiun dan tunjangan pengangguran memberikan jaringan pengaman bagi masyarakat yang rentan. Selanjutnya ada studi kasus. Saya mengambil studi kasus di Indonesia yaitu program Desa Mandiri di Jawa Tengah. Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia menghadapi tantangan besar dalam hal disparitas ekonomi antar daerah. Untuk mengatasi hal ini, berbagai inisiatif telah diambil untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah program Desa Mandiri yang dilaksanakan di beberapa provinsi termasuk Jawa Tengah. Contoh spesifiknya ada di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Desa Ponggok adalah salah satu contoh sukses implementasi program Desa Mandiri. Berikut ada beberapa inisiatif yang diambil dan hasil yang dicapai. Yang pertama ada Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Desa Ponggok mendirikan BUMDes yang mengelola sumber daya air di desa, termasuk pengelolaan wisata air umbul Ponggok yang menjadi destinasi wisata populer. Yang kedua, ada pemberdayaan masyarakat. BUMDes memberikan pelatihan dan modal usaha bagi masyarakat untuk membuka usaha terkait pariwisata seperti homestay, warung makan, dan jasa pemandu wisata. Hasil dari program Desa Mandiri Desa Ponggok yang pertama ada pendapatan desa. Desa Ponggok menghasilkan pendapatan desa miliaran rupiah per tahun dari sektor pariwisata dan usaha BUMDes lainnya. Yang kedua ada peningkatan kesejahteraan. Pendapatan yang meningkat digunakan untuk membangun infrastruktur desa seperti jalan, sanitasi, dan fasilitas kesehatan, serta untuk beasiswa pendidikan bagi anak-anak desa. Selanjutnya, ada tantangan dan hambatan dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Meskipun berbagai program dan kebijakan telah diterapkan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, ada sejumlah tantangan dan hambatan yang dapat menghambat keberhasilan inisiatif ini. Di sini saya mengambil 3 tantangan atau hambatan. Yang pertama ada keterbatasan dana. Banyak negara berkembang menghadapi keterbatasan dana karena anggaran pemerintah yang terbatas dan sumber pendapatan yang tidak mencukupi. Sehingga, alokasi untuk program peningkatan taraf ekonomi seringkali tidak memadai dan bergantung pada pendanaan eksternal yang tidak berkelanjutan. Tantangan yang kedua ada korupsi. Korupsi dalam pemerintahan dan lembaga keuangan, termasuk penyalahgunaan dana publik, proyek fiktif, penggelembungan dana, penyalahgunaan kredit dan pungli yang dapat mengurangi efektivitas program pembangunan, menambah beban biaya usaha kecil, serta mengikis kepercayaan masyarakat dan memperparah ketidakadilan sosial. Tantangan yang terakhir ada kurangnya koordinasi antar lembaga.
Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah menghasilkan kebijakan yang tidak koheren, duplikasi usaha, birokrasi yang kompleks dan tidak transparan, serta komunikasi dan pertukaran informasi yang kurang efektif, sehingga menghambat pelaksanaan program pembangunan. Selanjutnya ada solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Solusi yang pertama yaitu kolaborasi publik swasta dengan cara pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan pemberdayaan UKM. Solusi yang kedua ada inovasi dan teknologi. Dengan cara digitalisasi layanan publik, penggunaan teknologi dalam pendidikan, dan inovasi dalam pertanian dan usaha kecil. Terakhir ada kesimpulan. Pendidikan dan keterampilan, kesehatan, infrastruktur, akses terhadap kredit, dan kebijakan pemerintah adalah faktor-faktor kunci yang mempengaruhi peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Kerjasama yang erat antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan upaya peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Pemerintah memainkan peran sentral dalam penyusunan kebijakan, penyediaan dana, dan pengawasan pelaksana program. Inovasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan peluang ekonomi masyarakat. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam program-program pembangunan, pengawasan pelaksanaan, dan pemanfaatan peluang yang ada. Kerjasama ini adalah kunci untuk mencapai peningkatan taraf ekonomi yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.